Selamat hari Selasa jam 7 malam. Seperti biasa, malam ini ada live cantik bersama Amote. Dan temanya udah ada sih sebetulnya, yaitu mengatasi peradangan kulit. Nah, tapi nanti setelah kita bahas tentang peradangan kulit, misalnya dia mau nanya-nanya boleh banget, atau kita sekedar ngobrol atau mau nanya yang lain juga nggak masalah. Terkait produk juga boleh tentunya. Hai, udah pada nungguin belum nih ya? sorry agak telat karena hujan, nggak ada hubungannya sih. Barusan ada kecelakaan di depan rumah, jadi harus ngeliat dulu kondisinya aman baru aku tinggal live. Selamat malam teman-teman, dari Mbak Eni, dari Mbak Musini, thank you udah nungguin. Jangan bosan dengerin kita ngobrol. Aku doang di sini yang ngomongnya. Jangan bosan, selama 1 jam ke depan pasti kita seru-seruan bareng maksudnya. Jangan lupa air putihnya disiapin dulu, biar nanti di sela-sela nungguin 1 jam lumayan loh, bisa sambil nonton sambil minum dikit-dikit, lumayan banget bantu menghidrasi kulit, ya kan? Selamat malam dari Surabaya Mbak Siti, dari Pasuruan, dari Mojokerto Mbak Ruro. Aduh, rame udahan ya. Oke deh, kita mulai aja tanpa babi-bu lagi, biar nanti waktu untuk tanya jawabnya bisa lebih agak panjang kali ya. Oke, seperti biasa, rulesnya adalah aku akan cerita dulu tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang mengatasi peradangan di kulit. Nanti habis itu pertanyaan adalah setelah aku selesai cerita. Soalnya kadang tuh kalau misalnya lagi ngomong terus nanti ada yang nanya, suka lupa tadi bahasnya sampai mana, kan kasihan banget yang udah ngikutin kalau nanti aku ceritanya mulai dari awal lagi gitu. Jadi memang kayaknya lebih baik aku mencurahkan dulu ya apa yang mau aku jelasin. Oke, kita mulai. Mengatasi peradangan di kulit. Kulit itu merupakan organ yang paling banyak dan paling besar di seluruh tubuh, ya kan? Kulit sama rambut, luasan kulit. Kulit sama ginjal sama hati, paru, limpa, jeroan masih besaran kulit. Jadi memang kalau kulit ini pasti langsung kelihatan, secara dia dari luar aja udah kelihatan merah dikit, lebam, bengkak, segala macam. Oke. Yang perlu kita tahu pertama adalah definisi peradangan kulit itu sebenarnya apa? Atau yang termasuk peradangan kulit tuh kayak gimana? Oke, peradangan itu sebetulnya banyak sih kita nyebutnya. Ada yang bilang sebagai iritasi, ada yang bilang sebagai inflamasi. Kalau bahasa Indonesianya tetap peradangan. Jadi kulit yang meradang. Nah, tanda-tanda peradangan ini tuh menurut kedokteran ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama bisa bengkak, panas, merah, sakit, nyeri. Ya, sakit tuh nyeri ya. Merah tadi udah, bengkak udah, dan biasanya bikin rasanya tidak nyaman atau bahkan sampai mengganggu fungsi. Mengganggu fungsi tuh kayak misalnya di sini merahnya, tapi tuh sampai fungsi nekuk tangan tuh nggak bisa. Tangan dibuat kerja buat apa, nggak bisa, mengganggu fungsi. Nah, tanda-tanda itu tadi yang kita sebut dengan peradangan. Karena ini adalah di kulit, jadi ya kita akan mengamati apakah ada kemerahan, bengkak, sakit, perih, atau bahkan kalau di kulit tuh biasanya dia bentuknya benjolan, atau justru luka, kulit pecah-pecah, kulit kering, penebalan, penipisan, itu bisa disebut dengan peradangan. Nah, masalahnya peradangan itu tidak muncul secara cuma-cuma. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba muncul, itu tuh enggak. Biasanya akan ada penyebabnya. Nah, PR kita adalah mencari tahu penyebabnya apa sih. Nah, itu deh yang biasanya bikin apa ya, terus galau. Apa nih yang mau dijadikan penyebabnya? Apa karena tadi habis pakai minyak telon? Apa karena tadi habis pakai minyak wangi? Apa karena tadi habis cuci tangan pakai sabun cuci piring? Nah, itu macam-macam banget bentuknya. Penyebabnya, atau bahkan habis dikenain serangga, digigit serangga maksudnya. Jadi emang
banyak banget penyebabnya. Nah, selama udah ketemu penyebabnya, sebetulnya akan gampang, lebih mudah untuk mengatasinya. Misalnya peradangannya disebabkan oleh infeksi, ya udah kita selesain dulu infeksinya sambil ngobatin peradangannya. Tapi kebanyakan tidak diketahui penyebab peradangannya nih apa, tiba-tiba merah aja, tiba-tiba sakit, tiba-tiba luka. Nah, gimana nih cara mengatasinya? Jadi semacam penolongan pertama pada peradangan kulit. Nah, tuh. Yang pertama cuci bersih dengan air mengalir. Jangan dikasih apa-apa, apalagi dikasih garam ya. Aduh, bakal sakit banget. Habis itu kita bisa juga, pilihannya banyak sih. Kalau untuk obat-obatan sebetulnya krim anti iritasi juga banyak banget bentuknya. Ada yang golongan antihistamin, biasanya buat alergi, atau juga kortikosteroid. Biasanya memang untuk peradangan-peradangan di kulit yang nggak jelas ini datangnya dari mana. Sayangnya kalau di Indonesia belum banyak orang tahu kalau krim kortikosteroid itu tidak untuk jangka panjang. Kalau di luar negeri atau di jurnal biasanya dimaksimalkan bahwa menurut keperluannya, menurut kebutuhannya sebaiknya pakai krim kortikosteroid itu tuh nggak lebih dari 2 minggu atau 14 hari. Karena di satu sisi iritasi kita tuh terjadi sebagai salah satu upaya diri kita melindungi luka ini biar cepat sembuh. Itu timbul peradangan. Nah, kalau misalnya peradangannya kita tekan dengan obat anti radang, anti iritasi, ya nggak radang sih, nggak merah nggak apa, tapi kulitnya sembuh juga nggak. Nah, jadi dilema. Di satu sisi krim anti radang itu dia bisa menetralkan peradangan, meredam, tapi di satu sisi juga usaha tubuh ini untuk menyembuhkan luka yang udah lama itu juga jadi terhambat. Jadi kenapa kalau pakai nggak boleh lebih dari 2 minggu. Biasanya tuh yang belakangnya son gitu, hidrokortison, betametason, desoksimetasone, nah kayak gitu-gitu. Itu adalah bentuk nama-nama generik dari krim peradangan. Tentunya kalau mau pakai krim ini pun lebih baik konsultasi dulu sama ahlinya. Boleh dokter kulit, boleh di klinik kesehatan terdekat, di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat juga boleh. Jadi biar nggak salah. Nah, bahayanya itu kadang kita radang nih kulitnya, terus ke apotek gitu, atau dikasih tahu sama temennya, pakai deh krim ini, nanti sembuh peradangannya, gitu kan. Terus kita pakai nih krim peradangannya, malah tambah banyak. Itu sering terjadi, beberapa kali sering terjadi. Makanya kenapa harus lebih baik konsultasi dulu. Aku punya pengalaman lucu tentang peradangan. Jadi dulu aku punya bentuknya koin gini di kaki bagian depan, di kruris itu. Dia itu bentuknya bengkak, udah ada tanda peradangan kan, merah, gatal, bahkan luka sampai mengeluarkan nanah. Aku sudah ke dokter 2 atau 3 dokter, dan semuanya dokter yang udah ahli juga sebetulnya ya, sampai nggak sembuh. Akhirnya dikasih obat, sampai obat minum, dikiranya aku depresi. Makanya depresi, terus habis itu aku timbul luka yang nggak sembuh. Mungkin di situ aku kurang ngasih cerita, jadi aku tuh kurang cerita sebelum timbul si peradangan ini tuh aku tuh habis ngapain. Akhirnya ketemu kalau ternyata peradanganku yang nggak sembuh tadi disebabkan oleh jamur. Sedangkan jamur ini makanannya adalah si krim kortikosteroid gitu. Jadi kan kalau salah obat ternyata bisa bikin tambah luas lagi peradangannya. Makanya kenapa harus banget konsultasi sejelas-jelasnya. Tapi jangan khawatir, selain krim-krim bahan kimia, kita sebutnya bahan kimia ya, kayak kortikosteroid, ternyata cara alami juga banyak banget untuk mengatasi peradangan. Musiknya nggak enak. Jadi untuk yang lain bahan alami bisa banget dipakai untuk mengatasi peradangan. Salah satunya adalah es batu. Peradangan kayak ini loh, sekedar kita pencet-pencet jerawat, terus jerawatnya bengkak merah, itu tuh juga peradangan namanya. Nah, biar bengkaknya hilang, itu kompres es batu. Nanti kalau teman-teman udah pada pernah
facial gitu biasanya di akhir setelah facial sebelum masker itu dikasih es batu dulu. Nah itu tujuannya untuk mengatasi meredam peradangan juga biar bengkaknya nggak makin parah dan juga lebih adem jadi nggak terlalu sakit habis dipencet-pencet. Selain itu bisa juga pakai yang paling sering dan hits beberapa tahun terakhir adalah aloe vera atau lidah buaya ya, lidah buaya tanaman ya, bukan lidah buaya darat. Nah itu juga bisa untuk mengatasi meredam atau menenangkan peradangan. Jadi kita sebetulnya bukan mengatasi ya, karena kan peradangan itu kan perlu ternyata, karena itu upaya tubuh untuk menyembuhkan luka dan biar nggak tambah dalam kerusakannya. Jadi memang kita butuh peradangan. Jadi mungkin lebih enak kalau kita bilangnya menenangkan peradangan. Seakan-akan peradangan ini sesuatu gejolak yang harus diredam gitu. Jadi emang kita sebutnya meredakan peradangan gitu. Terus bisa selain pakai lidah buaya bisa pakai minyak zaitun, bisa pakai minyak chamomile, terus bisa pakai cuka apel. Bukan cuka biasa ya Bu, cuka apel. Cuka kamu juga boleh deh. Terus pakai apalagi kerepeanku hilang ternyata. Bisa pakai madu dan susu dan pakai oatmeal juga bisa. Tuh. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk peradangan yang paling jelas balik lagi kalau setiap peradangan itu pasti ada penyebabnya. Entah itu alergi dari luar tuh paparan, misalnya habis kena sabun cuci, habis kena minyak wangi atau minyak telon. Beberapa orang sensitif, nggak semua orang tuh sama. Ada yang kena sabun ada busanya udah keluar merah-merahnya, ada yang enggak, jadi beda-beda. Atau peradangannya disebabkan oleh non kontak, jadi bukan karena kesentuh zat-zat tadi, tapi karena makan ikan kebanyakan nggak bagi-bagi, terus makan udang kebanyakan. Bahkan aku kan nggak punya alergi udang ya, tapi aku makan udang sepiring tuh ya tetap aja keluar bentol-bentolnya. Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terus mungkin alergi apalagi yang bisa bikin kebanyakan kacang terus jerawatnya keluar semua, itu juga salah satu bentuk peradangan. Jadi memang peradangan tuh banyak banget dan kita harus lebih selektif dan mawas diri bahwa kita tuh semua orang kan beda nih, jadi harus bener-bener ngematke. Apa ya bahasa Indonesia nih ngematke? Memperhatikan zat-zat apa aja yang kira-kira kita alergi. Nah, selama alergi sebaiknya yang harus dihindari adalah bahan-bahan yang mengandung parfum atau pewangi, sabun wangi, terus tetap dilindungi. Terus habis itu tetap dilembabkan, karena gimana ternyata pelembab itu juga bisa mengkalmingkan atau menenangkan peradangan. Bahkan kalau misalnya terlalu radang, bahkan kalau kulit kita kering terus pecah-pecah, itu juga namanya peradangan. Jadi harus diantisipasi. Oke, udah 12 menit aku bercerita tentang mengatasi peradangan. Kira-kira nanti kalau misalnya ada yang ditanya kita boleh lanjut, karena kalau cuman aku jelasin pasti tidak akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman Amote Lovers. Oke, kita mulai aja deh. Kalau mau nanya-nanya boleh. Ini karena seharian itu hujannya di Jogja ya, jadi aku tuh bawaannya tuh gloomy gitu, nggak semangat, kayak aduh enaknya tidur males-malesan gitu. Tapi karena mau ketemu sama Amote Lovers, aku jadi semangat lagi. Jadi mari kita tanya-tanya, mari kita ngobrol. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau testi, aku suka banget baca testi, terus belum kebaca, di copy aja, terus nanti dipaste terus gitu ya, sampai kebaca sama aku. Oke, dari Banyumas, dari Madiun. Aduh, Mbak Retno, aku kangen banget sama Madiun, ya Allah. Aduh. Besok kalau suamiku ke Madiun, aku mau titip pecel Sri Tanjung. Hai, dari Madiun Mbak Retno ya. Dari Mojokerto, Mbak Arti. Halo. Ayo dong, tanya dong. Nih, giliran ditanya nggak ada yang nanya. Tadi pas aku jelasin kayaknya ada yang nanya-nanya gitu. Terus kayak kebaca. Set. Istri saya sering banget kebelet pipis, apa bisa diatasi dengan konsumsi rospi? Wah, kayaknya salah lapak nih Bapak. Saya ngomongin Amote Pak, mohon maaf.
Oke, tapi kayaknya kalau sering banget kebelet pipis perlu diperiksain deh. Karena si Rosby itu kalau setauku, aku bukan dokternya ya, tapi setauku dia untuk kesehatan wanitaan. Bidara Arab, waduh, bisa untuk masker dan bisa buat obat jerawat alami nggak ya? Aku sebetulnya belum pernah dengar nih daun bidara Arab itu apa, Mbak Wahyu atau Mas Wahyu. Mohon maaf. Selama ini kalau jerawatan sih paling adalah rajin-rajin membersihkan wajah, terus cari skincare yang sesuai dengan tipe jenis kulit. Kalau misalnya jenis kulitnya berjerawat ya cari yang untuk acne dan oil control. Herpes dari Mbak Sahrir. Oke. Herpes adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh virus. Nah, untuk herpes ini khusus ya, dia harus tuntas karena dia gampang banget nular. Lewat spray, handuk, baju itu gampang banget nular. Biasanya tukeran anduk itu terutama adalah pusat penularan atau bubuk di spray yang sama dengan orang yang menderita herpes. Nah, pengobatannya ada dua, dengan salep, kemudian dengan obat antivirus, namanya Ciclovir. Nah, ini harus dengan resep dokter karena obatnya harus diminum rutin gitu. Nanti kalau pengobatannya nggak tuntas, herpes ini sangat mudah untuk relapse atau muncul kembali. Tuh. Tapi kalau udah diobatin tuh gampang hilangnya, tenang aja. Kepencet. Bahayakah peradangan untuk kulit kita, Dok? Dari Mbak Sri Dewi. Peradangan kulit tergantung dari kita. Kalau kita udah kerasa mengganggu banget, ya akan sangat terganggu. Tapi yang bahaya itu adalah kita nggak tahu penyebab peradangannya apa dan kemudian peradangan itu timbul terus-menerus. Jangan-jangan kita ada penyakit-penyakit tertentu yang memang bisa mengakibatkan peradangan, kayak penyakit lupus, penyakit autoimun. Nah, jadi memang peradangan lebih baik dicari penyebabnya apa. Terlebih kalau peradangannya itu nggak cuman di satu area, tapi seluruh tubuh. Nah, kemungkinan itu ada penyakit underlying disease atau penyakit yang mendasari peradangan kulit tersebut. Waalaikumsalam Mbak Sumiati, apakah jerat batu peradangan? Bahaya nggak ya bila tak cepat di atas? Iya, jerat batu termasuk salah satu peradangan. Disebut batu karena keras banget dan sulit dan sakit banget untuk dikeluarkan. Sebetulnya itu adalah bentuk kista kecil atau peradangan di bawah kulit, terus dia membengkak tapi nggak ada jalan keluarnya. Sebaiknya cepat diatasin karena kalau nggak diatasin kemungkinan bisa menyebar ke daerah sekitar yang lain karena dia nggak bisa muncul ke permukaan gitu. Akhirnya dia bengkaknya itu nanti dia nular ke daerah-daerah di sekitarnya. Oke. Kulit alergi dengan kacang pas keluar jerawat itu bisa diatasi pakai apa ya? Kulit alergi tidak bisa sembuh, tidak bisa diatasi, cuman kita bisa meredakan peradangannya. Jadi alergi itu memang bawaan badan, bawaan tubuh. Memang kondisinya hipersensitivitas terhadap zat tertentu. Ini mungkin kasusnya adalah Mbak Tanwiroh nih kacang ya kasusnya. Jadi nggak bisa sepenuhnya tuntas sembuh dari alergi. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol, ya menghindari faktor pencetus. Misalnya pencetusnya kacang ya wes cuma mengacang. Nah itu paling gitu. Terus atau kemudian kita cepat menyiapkan obat alerginya. Jadi untuk teman-teman yang punya alergi, aku sangat sarankan untuk selalu membawa obat alergi kemanapun berada. Karena alergi itu reaksinya macam-macam. Yang paling ringan adalah peradangan kulit. Yang paling berat bisa sampai sesak nafas. Karena ini otot-otot di dalam rongga pernafasan ini membengkak. Jadi teman-teman yang punya alergi harus selalu sedia obat antihistamin atau anti alergi di dalam tasnya. Dari Karawang. Dokter, saya ngasih tes ya dari Fauzun, saya punya keluhan alergi debu. Kalau kambuh gatal-gatal seluruh tubuh, yang paling parah di leher. Alhamdulillah minum amoteh habis 2 box, alergi saya nggak pernah kambuh. Nah, aku tadi bilang alergi nggak pernah kambuh, tapi Mbak Fauzun bilang bahwa bisa mengatasi alerginya dan nggak kambuh lagi. Aku seneng banget. Mungkin kemudian skin barriernya jadi bagus ya. Kan tadi kan alerginya kan debu ya. Debu tuh kan dia nempel di kulit gitu dari luar. Nah, sedangkan si amoteh ini kolagen dan glutathionnya, dua kandungan zat aktif dan jagoan aku di amoteh itu dia mampu memperbaiki skin barrier atau ketahanan dan kekuatan kulitnya. Jadi mungkin dengan itu dia nggak begitu sensitif lagi terhadap debu. Makasih testingnya keren banget. Lagi hamil merah-merah di kulit badan itu peradangan nggak? Bisa jadi peradangan
kalau misalnya lagi hamil, kondisinya memang sangat spesial banget nih. Tubuh kita lagi beradaptasi sama benda baru atau barang baru nih di dalam tubuh. Jadi kemudian wajar kalau kemudian terjadi reaksi-reaksi lainnya. Bekas luka bakar parah banget tuh gimana ya? Kalau Amote dia akan membantu untuk mengeluarkan atau melahirkan apa sih? Menciptakan sel-sel baru, meregenerasi sel barunya tuh lebih cepat karena dibantu pakai kolagen dan glutathione lagi. Nah sebenarnya sih patokan aku tuh kalau misalnya kejadiannya belum terlalu lama, misalnya baru-baru ini tuh masih bisa banget untuk diobatin tuh potensinya untuk hilang lebih besar. Kemudian jangan lupa tetap melakukan perawatan kulit, misalnya dilembabkan, jangan sampai ada infeksi sekunder, atau tetap jaga kebersihan biar nggak ada infeksi yang bikin lukanya makin lebar lagi. Hah? Muka merah saat tertawa itu senang tandanya, tau gak? Iya, karena kalau misalnya kita ketawa terus merah, itu tandanya sirkulasi darah kita lagi lancar banget ke arah wajah karena ototnya gerak semua. Terus habis itu degup jantung lebih cepet lagi, jadi kemudian sirkulasi darah banyak gitu ke wajah. Sehat itu tandanya. Dan grogi, waduh mbaknya nih berarti nggak usah pakai blush on ya di saat kita harus beli blush on di toko. Dia nggak usah, tinggal ketawa aja pas foto atau pas grogi, terus foto udah langsung merona. Canggih banget. Gitu ya Mbak Nana ya. Oke, halo Mbak Ismi dari Surabaya. Dari Majalengka loh, aku pernah lo ke Majalengka. Nggak, semana lagi. Mau tanya, mukamnya udah ya, udah jawab. Wah ini mbak yang bagus nih, karena belum dijawab dia paste terus. Nah itu contoh yang baik. Saya belum minum Amote dari Mbak Soliha, setengah saset, dan minumnya tetap 2 kali kah? Sampai berapa lama untuk ukuran setengah saset ya dok? Sebenarnya ukuran setengah saset itu hanya diperuntukkan oleh teman-teman yang punya alergi. Jadi karena dikhawatirkan nanti kalau langsung jebret kasih 1 dosis yang gede, takutnya nanti nggak kuat, jadi harus setengah saset. Tapi kalau selama nggak punya alergi atau setengah saset, it's fine, nggak ada reaksi yang merugikan. Cus, ayo langsung 1 saset tiap kali minum dan diminum 2 kali sehari. Silahkan. Dosis Amote nggak ada yang ini, nggak ada yang berbeda-beda. Jadi memang penggunaan secara umumnya itu adalah 1 saset. Mau seberapa gelap kulitnya, mau seberapa parah keluhannya, tetap 1 saset sehari 2 kali. Karimu jauh bener. Oke. Flek hitam bekas jerawat, apa bisa teratasi dengan Amote dok? Dari Mbak Celoriat. Banyak banget teman-teman yang testi kalau flek hitamnya mudah loh secara berkala. Tuh, jadi ternyata bisa. Kulit wajahku dari Mbak Hamidah, berkomedo, mau konsumsi Amote tapi aku habis melahirkan dan masih menyusui. Oke. Boleh mbak, tapi kalau si baby udah usia 6 bulan baru kemudian boleh minum Amote-nya. Tetap setengah saset dulu, terus mbaknya aman, nggak gatal-gatal atau nggak kenapa-napa. Babynya sambil menyusuin juga aman, nggak ada efek ke babynya. Baru habis itu cus lah 1 saset tiap kali minum. Tapi ingat, nunggu babynya 6 bulan dulu ya. Dok, lip gloss. Aduh, mbak bisa aja. Aku cuman pakai lip balm super banyak banget karena takut udaranya kering. Thank you udah perhatian. Dok mau tanya apa konsumen aku yang pernah haid? Aduh kelewatan. Wajah gampang keringetan. Bagian apa? Nggak apa-apa, justru bagus. Jadi pori-porinya memang bekerja dengan baik. Karena kan sebenarnya keringat itu memang harus dikeluarkan. Jadi nggak masalah. Asal tetap dijaga kebersihannya. Dari Lamongan, Mbak Nur Hidayah, dari Tegal, Mbak Nabila, dari Gresik, Mbak Ragil, thank you udah tonton. Dokter, anak saya siap kena panas matahari, dari Mbak Zakira, Salatiga. Pipi langsung merah, bintikan kecil-kecil dan seperti dibakar kayak kulitnya tipis banget. Saya tahu Amote belum boleh untuk anak-anak. Mungkin ada solusi lain dokter, dikasih apa gitu? Oke, dikasih sunscreen. Kemungkinan biang keringat. Kalau anak kecil, apalagi kalau di daerah dahi, terus belakang leher atau leher sini, lipatan-lipatan tuh biasanya kalau pada anak kecil namanya biang keringat. Mungkin karena sistem sekresinya belum terlalu matang, jadi pori-porinya juga belum terlalu bisa ngeluarin banyak keringat. Akhirnya dia
ngidep di dalam terus jadi bintik-bintik kecil gitu. Solusinya adalah tetap jaga kebersihan. Anaknya kalau mungkin anak kecil tuh sehat kalau main-main di luar. Jadi paling pakai topi, kemudian pakai sunscreen. Kebalik, pakai sunscreen dulu setiap mau keluar rumah atau beraktivitas. Terus habis itu pakai topi, terus lindungi daerah-daerah lain dari sinar matahari. Dan jangan gunakan bahan karet, terus jangan gunakan bahan-bahan yang kasar atau yang tebal untuk bajunya, karena itu juga bisa memicu peradangan di kulit, apalagi di saat hawanya lagi gerah banget. Waalaikumsalam. Kalau pakai body lotion pas siangnya mau keluar rumah gitu langsung jadi hitam dan terasa belang dari Mbak Isma. Bener. Masa kalau pakai body lotion jadi belang sih? Kalau gitu pakai body lotionnya yang ada sunscreennya atau mengandung SPF aja. Jadi 2 in 1 kan, lembabnya dapet, kemudian proteksi dari sinar matahari juga dapet. Dermatitis itu apa sih dari Mbak Indah? Penyebabnya bahaya nggak sih? Peradangan semacamnya bisa sembuh dengan Amote? Oke, baru 1 pertanyaan Mbak, karena sudah terbang komennya. Dermatitis itu adalah peradangan kulit. Jadi derma itu biasanya kulit, bahasa kedokterannya. Titis, apapun yang belakangnya tis itu biasanya peradangan. Jadi adalah peradangan kulit. Bahaya ya kalau misalnya kemudian bahayanya itu sebatas pertama mengganggu penampilan dan kedua mengganggu kenyamanan kita. Sebatas itu sih sebetulnya, tapi kan tetap gengges alias ganggu ya. Jadi makanya kenapa harus cepat diatasi. Nah, masalahnya penyebabnya macam-macam, bisa karena alergi, bisa karena hawanya gerah banget, bisa karena kebersihannya kena keringat belum dilap, bisa karena bahan-bahan kimia lainnya, atau memang punya alergi terhadap makanan tertentu. Jadi macam-macam banget, harus dicari dulu penyebabnya. Alergi apa maksudnya dok? Alergi tuh banyak banget, ada alergi makanan dan alergi tuh ada alergi makanan, ada alergi kontak iritan. Kontak iritan tuh harus kontak dulu sama si zat tertentu kayak zat karet atau zat apa mana yo? Zat itu zat-zat sabun cuci tangan atau zat-zat pewangi dalam suatu produk kecantikan, itu macam-macam banget kalau alergi tuh. Oke, konsumsi Amote mau box keempat. Tadinya pengen lembab putih, tapi ajaibnya aku punya bopeng di wajah dari Mbak Dirha Stok Snasa. Semenjak pakai Amote semakin menipis bopengnya, alhamdulillah. Lipatan hitam juga menghilang di selangkang dan ketiak. Wah keren ya Amote, thank you. Makasih ya Mbak Dirha. Aduh, susah bacanya. Mbak Puji Lestari berbagi testi. Selain rasanya bikin lagi, terbang komennya. Oke, gimana ini cara bacanya kalau sama terus? Jerawatan karena produk lain dikasih Amote, it's okay, nggak apa-apa, pakai aja karena Amote kan bisa membantu untuk meredakan peradangan. Nah, karena jerawat itu merupakan peradangan, jadi bisa juga dikonsumsi untuk meredakan peradangannya biar gone. Amote aman diminum saat haid Mbak Yuli, it's okay, minum aja karena ada anti iritasinya, jadi haid pun juga terasa tidak sesakit biasanya. Kulit berlubang bekas jerawat bisa normal lagi dengan konsumsi Amote. Kalau bopengnya dia bentuknya belum kawah, jadi cuman kayak scar. Aku juga ada nih scar jerawat, kelihatan nggak? Nah, itu nanti bisa dibantu lebih pudar lagi warnanya. Tenang aja. Bangka Belitung alhamdulillah setelah konsumsi dari Mbak Farida hampir 2 box bikin kulit semakin cerah dan payudara makin kenceng. Iya, nggak tahu lo bikin kenceng gitu. Memang mantap nian si Amote nih ya. Terima kasih dokter, ya malu aja pas sama teman-teman mukanya merah. Oh, Anda harus merasa beruntung Mbak, kita aja susah-susah pakai blush on aja kadang kalau kena keringat, kena apa tuh blush onnya hilang, mukanya jadi pucat. Tuh Mbaknya tinggal ketawa aja udah merona. Kulit berlubang bekas jerawat bopeng bisa normal. Oke, tadi dijawab ya. Jadi kalau cuman scar aja atau bekas luka jerawat bisa banget tuh dipudarin pakai Amote. Flek akibat KB gimana cara itunya? Anjuran minumnya bagaimana? Oke, flek akibat KB banyak terjadi memang karena dia hormonal ya bentuknya. Cuma nanti beberapa teman-teman yang
udah pernah minum Amote, tesnya bilang fleknya bisa memudar. Dan sebenarnya iya loh, kemarin aku habis baca-baca jurnal ternyata memang dengan zat-zat khusus, kalau kita kan ada kolagen sama glutathione ya, itu bisa untuk memudarkan flek hitam. Minumnya tetap 1 saset 2 kali sehari. Jadi untuk minum Amote itu gampang, nggak perlu repot-repot naker dosis karena semuanya sudah dalam takaran yang aman dan uji klinis karena udah sertifikat BPOM dan sudah terlisensi halal juga. Jadi dikonsumsi 1 saset itu udah aman deh buat semuanya. Bibir bagian kanan jerawat cuma 1, terus aku pencet jadi meradang. Iya dong, kalau dipencet jadi meradang. Jadi jerawat itu sebetulnya jangan digopek-gopek, tapi risih, gatel, gemes, terus nggak ada kerjaan di kamar mandi, jadi pencet-pencet aja. Sebenarnya yang bikin terus jerawatnya itu nyebar sama luka jadi bekas hitam itu adalah tangan kita sendiri. Jadi kan kayak aku punya kuku gini kan, aku nggak tahu di dalam kukuku ada bakteri mikroba yang kecil banget apa aja. Jadi begitu aku kopek-kopek gini, si bakteri yang ada di kukuku yang nggak kelihatan ini dia bisa masuk ke dalam lapisan kulit itu tadi, terus bikin hitam. Kemudian juga aku nggak tahu di sini bakterinya ada berapa keluarga di dalam sini. Jadi begitu aku gopek-gopek sini, si jerawat yang tadinya cuma 1 di sini dia bisa tetanggaan gitu, terus bikin perumahan deh di sekitar sini. Ya gitu deh ceritanya. Jadi mendingan memang ada gopek-gopek langsung kasih obat total jerawat aja. Oke. Umur 43 tahun Mbak Nini udah minum flek tebel dan flek bekas jerawat, udah minum Amote tapi belum ada perubahan. Harus tambah apa ya dok? Udah berapa box minum Amotenya? Karena tiap orang kan beda banget ya efeknya. Ada yang bilang baru 1 box tapi minta jerawatnya langsung hilang. Wow. Agak sulit kayaknya ya. Terus jadi memang kalau flek hitam, apalagi kalau flek hitam itu dia lebih luas kan areanya, jadi memang butuh beberapa box lebih banyak. Dan tergantung dari kesehatan sama gaya hidup kita lagi sebersih apa nih, apakah minum air putih kita lagi banyak banget, atau diet kita atau makanan kita lagi bagus banget. Nah itu buat teman-teman yang hidupnya sehat, sehatnya itu biasanya kinerja dari Amote atau obat-obat yang kita konsumsi pasti lebih optimal. Oke. Dok, anak umur 5 tahun boleh nggak konsumsi Amote? Nggak boleh, minimal 15 tahun. Oh, udah dijawab sama Mbak Retno, yang tadi dari Madiun bukan ya? Oke, untuk anak-anak pakai hand body untuk kulit sensitif. Oke, sebenarnya kalau anak-anak itu belum, antara perlu nggak perlu gitu loh, karena produk baby aja tuh sekarang udah ada body lotionnya, jadi boleh penggunaannya. Kalau anak-anak memang dianjurkan kayak di bawah 15 tahun itu kita sebut anak-anak ya, pakailah produk yang labelnya hipoalergenik atau untuk kulit sensitif, karena kan anak-anak memang masih sensitif banget ya kulitnya. Jadi kalau misalnya mau pakai produk kecantikan atau produk kulit, memang yang labelingnya yang hipoalergenik atau yang sensitif, tapi ya secukupnya aja. Beda sama kita yang jaga badan biar nggak cepet tua gitu, diblek-blekin semua segala macam merek banyak gitu ya. Oke, dokter cantik boleh nggak konsumsi Amote bareng dengan krim dokter untuk jerawat dari Mbak Narti? Oh harus, jadi karena biar perawatannya tuh nggak cuma dari dalam aja, cahayanya di sini ya, tapi dari luar juga. Karena kalau perawatan cuma dari dalam, aku cuma minum Amote aja gitu ya, nanti aku nggak pakai sunscreen, wajahku jadi cepet keriput, kan nggak cocok ya. Tapi kalau aku cuma pakai krim doang, tapi aku nggak minum Amote, nanti krim yang aku pakai nggak bertahan lama efeknya. Nah, jadi makanya kenapa memang sangat aku anjurkan untuk merawat dari dalam dan juga dari luar. Habis 2 box, aduh bagus tadi kayaknya ya testingnya, aduh kelewatan. Kendal hadir dokter cantik, kirain kendal gender. Mbak Murwati bisa aja deh. Dok, saya kemarin minum Amote habis 1 box, jerawat sudah lumayan sembuh, sekarang sudah nggak minum lagi. Jerawat apa tadi, jerawat keluar lagi apa enggak tuh? Aku penasaran, karena ada yang bilang 1 box itu kalau untuk ngilangin bekas jerawat masih agak susah ya, karena kan
luka itu baru memudar sekitar 2 minggu. Jadi kalau misalnya cuma satu box, which is cuma buat 10 hari, kayaknya masih belum mumpuni untuk menghilangkan bekas luka. Oke. Sami-sami. Lamongan dari Banyuwangi, Mbak Mary. Dok, apakah Amote aman diminum jangka panjang dari Mbak Khalifah? Aman! Karena sudah melalui uji klinis, sudah sertifikasi BPOM dan juga udah sertifikasi halal. Jadi penggunaan jangka panjang dan isinya juga nggak ada yang bikin keracunan, mohon maaf. Aku sangat bangga dengan isinya, itu bagus semua. Vitamin C, ekstrak sakura, teripang, buah plum, glutathione, kolagen ikan, semuanya bagus. Ekstrak sakura juga. Jadi memang nggak apa-apa, seneng aku. Sama-sama. Waalaikumsalam dari Banjarnegara, Mbak Ami. Dok, kalau bekas cacat bisa hilang nggak dengan konsumsi Amote 1? Amote emang untuk busui nggak, Dok? 2. Kalau untuk jerawat parah sampai memerah jerawat besar-besar pakai Amote bisa sembuh nggak? Dan minimal habis berapa box? Oke. Amote bekas cacar bisa dibantu menghilangkan bekas-bekasnya menggunakan Amote. Terus Amote aman untuk busui selama babynya udah lebih dari 6 bulan. Terus jerawat parah sampai merah-merah bisa sembuh, tapi usahanya juga harus ekstra. Jadi biasanya kalau untuk problem jerawat yang istilahnya jerawat yang banyak banget, merah-merah besar-besar, harus dicari dulu penyebabnya, karena sekarang udah mulai banyak yang namanya akne fungal atau jerawat karena jamur. Nah itu biasanya lebih banyak dan lebih bandel. Atau bisa juga kita cari dulu tahu apakah selama ini pakai skincare-nya salah, belum tepat maksudnya. Apakah selama ini membersihkan mukanya juga belum optimal. Terus apakah selama ini skincare yang digunakan sudah betul. Jadi banyak banget. Atau malah konsumsi makanannya kebanyakan makanan yang mengandung karbo atau mengandung gula. Karena karbo dan gula menurut penelitian sangat beresiko untuk meningkatkan pertumbuhan jerawat. Dari Garut, kalau ada panu bisa sembuh nggak? Harus dikasih obat panu dulu biar sembuh, karena kalau infeksinya jamur kayak panu gitu tuh bandel. Jadi harus diberesin dulu urusannya sama jamur ya. Minum Amote, minum teh atau kopi? 1 jam deh, sayang banget nanti kalau habis minum Amote terus kita minum teh atau kopi, yang diserap sama tubuh cuma teh sama kopinya, Amotenya nggak ikut keserap, sayang. Jadi dijeda aja 1 jam. Mbak Non Eva, aduh komennya panjang banget, tolong di ini terus di paste, karena aku tiap mau baca pasti udah gone gitu. Oke. Alhamdulillah dok, emang pudar kok, flek hitam saya baru habis setengah box udah menipis, jadi suka ngaca sekarang, kulit tubuh juga lebih cerah. Jadi Mbak Yuli, jadi jarang pakai lotion lagi karena nyaman banget. Aduh Mbak Yuli keren banget testingnya, thank you. Setengah box ya, hebat banget, setengah box sudah mulai menipis, hebat. Pasti hidupnya juga bagus nih kayak hidupnya nih. Halo Mbak Fitri dari Balikpapan, Dr. Dinda yang cantik, wah harus dibaca nih. Saya mau kasih testing nih, saya minum Amote belum habis 1 box, wajah saya kelihatan lebih cerah dan bekas jerawat mulai hilang, alhamdulillah. Jatuh cinta ya, maksudnya jatuh love pokoknya sama Amote, rasanya enak, baunya seger. Amote dapat sehatnya, dapat cantiknya. Cucok. Thank you Mbak Wanda Zadityanasa, keren banget testingnya. Dok Karawang, udah nanya belum dijawab dok sama dokter. Mbak, lagi dong, nggak kelihatan nih, terbang-terbang komennya. 8 bulan nggak boleh minum Amote. Nggak boleh, straightly bener-bener nggak boleh. Bolehnya nanti kalau udah 15 tahun ya. Kalau beruntus di dahi, kebanyakan biang keringat. Atau tangannya ini, usil, suka begini-begini benerin kerudung biasanya. Bekas cacar air bisa dibantu dihilangkan pakai Amote, karena Amote kan dia meregenerasi sel baru, kemudian meningkatkan elastisitas sel, memperbaiki barrier kulit. Bagus deh pokoknya, apalagi untuk memudahkan bekas-bekas luka.
Surabaya hadir, dokter cantik. Halo Mbak Yanti. Usia 50 ke atas boleh minum Amote? Boleh. Justru kandungan Amote ini dia bisa meningkatkan produksi bahan aktif yang sudah pada turun. Kayak kolagen tuh kan kita sebenarnya punya ya, cuman menurun kadarnya. Nah, jadi kalau di usia 50 tahun kemudian minum suplemen, alangkah baiknya karena bisa jadi suplemen. Malam dok, mau nanya anak kecil boleh nggak? Kadang anak suka minta nggak boleh, bolehnya 15 tahun, sabar ya, kasih sirup aja, oke? Atau kasih susu. Selamat, terima kasih dok, Dinda love. Makasih Mbak Habib. Dok, kalau anak usia 4 tahun setengah muka beruntusan sebaiknya pakai apa ya dok ya? Dicari tahu penyebab beruntusannya. Kemungkinan karena keringat, kebanyakan karena biang keringat. Jadi kalau habis main langsung dibersihin aja. Setelah keringatnya mereda, baru dibersihin, dilap gitu pakai kain atau anduk bersih. Terus habis itu, habis mandi boleh dikasih body lotion gitu, boleh biar lembab. Jerawat batu akibat apa ya? Akibat adanya penyumbatan di pori-pori yang menyebabkan kelenjar minyaknya jadi mampet. Kemudian lemaknya di dalam sini dia munyer, bengkak terus jadi sakit. Itu sebabnya karena biasanya tidak rajin membersihkan wajah, masih ada sisa-sisa kotoran, make up atau debu yang menempel. Kemudian produksi minyak yang berlebihan juga bisa menjadi penyebab jerawat batu. Habis diseduh harus segera diminum apa boleh tunggu dulu? Harus diminum, karena kalau nggak segera diminum nanti diminum tetangganya, ya. Semangat pagi Bekasi, hadir Dokter Dinda. Halo Mbak Kiki. Untuk muka sensitif bagusnya pakai apa ya? Pakai skincare yang mengandung atau labelnya untuk kulit sensitif atau hipoalergenik. Kalau untuk mengatasi peradangannya boleh pakai bahan alami kayak lidah buaya, minyak chamomile, minyak zaitun, timun, boleh. Kalau flek hitam parah minum Amote tapi setiap hari terpapar sinar matahari, bisa nggak dok? Harus pakai sunscreen dan topi. Jadi biar si sunscreen itu dia gunanya biar flek hitamnya nggak muncul lagi. Karena flek hitam dan keriput dan tanda-tanda penuaan lainnya itu dia muncul ketika paparan sinar matahari yang terlalu ekstra dan kita kurang proteksi atau kurang pelindungan. Jadi harus banget harus banget minum Amote, bener gak salah ngomong kok. Dan pakai sunscreen juga topi untuk melindungi wajah dan kulit. Makasih banget infonya, nambah pinter deh. Habis ini buka praktek yang bukan. Dok, selama minum Amote bisa merokok dan ngopi? Aku sih sebagai seorang dokter tetap nggak setuju kalau ada yang ngerokok. Apapun itu. Tapi di satu sisi ternyata ngerokok juga lebih cepat menimbulkan penuaan dini. Amote aman digunakan dokter cantik, apakah Amote aman digunakan dalam jangka panjang? Tidak ada efek samping. Aman digunakan jangka panjang, efek sampingnya tambah cantik, tambah glowing, tambah cerah, tambah sehat. Nggak cuman kulitnya tapi juga badannya makin bugar. Kulit muka aku bener-bener sensitif banget dok. Aduh, sedih aku nek ono sing kliwat ngono ki. Konsumsi untuk jangka panjang boleh. Kalau masalah benjolan di wajah apa jerawat, gimana solusinya biar sembuh dari matobingin? Nah, karena aku nggak lihat kasusnya, aku tidak bisa bertelepati atau menerawang, jadi memang harus diperiksain dulu benjolannya kayak apa. Selama ada matanya tuh biasanya adalah jerawat, tapi kalau kemudian bertahun-tahun benjolannya nggak hilang-hilang, perlu dicari penyebab yang lain. Muara Bungo, di mana tuh Muara Bungo Mbak Nuzula Fitri? Terima kasih sudah menyimak. Semangat pagi Mbak Winda. Dok, mau bagi tes ini, customerku minum Amote habis 2 box, stretch mark dan bekas sesar pudar dong. Best banget deh. Yes, bener. Stretch mark itu susah banget ngilanginnya, apalagi bekas operasi. Cuman Amote bisa membantu menyamarkan dan memudarkan bekas lukanya loh. Thank you Mbak Isma. Pakat Surabaya hadir Bu Dokter Cantik. Hai Mbak Yeni. Dok, mau bagi tes ini, customerku minum Amote. Udah tadi tak baca. Makasih Mbak Isma. Keren nih, jadi kalau aku baca lagi posting gitu ya. Amote itu khasiatnya buat apa dok? Aduh,
ini panjang ini jelasinnya, bisa 1 kali sesi live sendiri nih. Kulitnya bisa jadi bagus, badannya bisa jadi makin bugar karena mengandung kolagen dari marin atau kolagen ikan yang bisa atau mudah diserap oleh tubuh. Jadi kulitnya makin sehat, bikin glowing ya kan. Terus habis itu dari dalam organ-organ kita di dalam pun juga makin bagus karena meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi glutathionnya itu ada master of antioksidannya yang menangkal radikal bebas yang menimbulkan penyakit-penyakit kronis. Dok mau udah tadi. Oke, kita cari yang belum. Amotnya bisa menghilangkan komedo nggak dok? Komedo dihilangkan dengan kita menjaga kebersihan wajah karena itu benar-benar teknikal. Jadi kalau minum amotenya banyak tapi kemudian kita nggak ngerawat kulit dari luar dengan mengeluarkan atau membersihkan pori-pori, komedo tetap ada. Assalamualaikum Dok Chan, penuh hadir. Hai Mbak Sofia Chan. Oke Dok, saya mau tanya. Oh iya Dok, cara menghilangkan kantong mata agar hilang gimana ya Dok? Bisa nggak konsumsi amote? Sebab kantong mata yang saya alami cuma sebelah kiri Dok. Hah? Gimana tuh? Mohon pencerahan Dok, terima kasih. Oke, kantong mata aku juga sangat bermasalah sekali dengan kantong mata. You see tuh. Ya ampun, kantong mata aku. Pakai krim mata sudah betul, air putih yang sangat banyak, tidur yang sangat cukup, dan jangan lupa untuk pakai kacamata kalau kacamata hitam di luar, karena ternyata kalau kita keluar nggak pakai sunscreen, nggak pakai perlindungan apa-apa, itu sinar matahari itu cepet banget bikin sini hitam, karena kan ternyata kulit di bawah mata itu adalah kulit yang paling tipis, jadi lebih gampang deh kena efek dari ultraviolet. Itu deh saran dari aku. Nah, masalahnya saya itu sudah pakai krim mata, minum air putih yang banyak, tapi masih susah tidur karena kerjaannya biar bisa dikerjain kalau anak udah tidur. Jadi begadangnya juga kuat. Nah, itu deh bahaya. Apakah amote bisa bikin ngilangin flek hitam? Tadi ada yang bilang udah bisa loh, setengah box aja tadi bilangnya sudah memudar. Kalau jerawat batu, perawatan minum amote aja bisa nggak? Apa hasilnya bakal maksimal? Kurang maksimal, harus dimaksimalkan dengan perawatan dari luar juga. Amote bisa nggak menyembuhkan sariawan? Sariawan disembuhkan dengan vitamin C. Boleh. Lombok, nah. Karena vitamin C dari lombok itu lebih banyak daripada vitamin C yang terkandung dalam jeruk. Kalau dulu sih pakai abotil ya, ditotolin, sakit banget tuh. Cuman kayak sekarang udah nggak boleh karena saking sakitnya dia merusak mukosa di bibir. Jadi pakai vitamin C aja. Loh, tapi kan amote ada vitamin C ya? Aku kok lupa ya? Oke, bisa berarti ya. Beruntus di dahi diatasi dengan amote, jaga kebersihan dahi, kemudian kalau ada keringat-keringat buntet itu tolong dihalau, dihempaskan aja. Terus itu jangan lupa pakai pelembab. Sama-sama. Mbak Lilis, kalau minum amote sebaiknya habis sarapan dan setelah makan malam. Mana lagi? Tanya 3 kali, Dok, boleh nggak konsumsi amote bareng sama krim jerawat dari dokter? Harus, boleh banget harus. Karena perawatan dari dalam harus dibantu perawatan dari luar. Kalau cuma dari dalam doang, nanti kulitnya dari luar kurang maksimal. Tapi kalau cuma pakai krim doang nggak dari dalam, nanti hasilnya nggak tahan lama. Amote aman diminum jangka panjang Mbak Yuliana karena sudah melalui uji klinis sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal MUI. 50 tahun ke atas sekitar mata tumbuh milia. Bagaimana cara konsumsi amote masalah di atas? Milia itu sebetulnya adalah keratin yang numpuk di dalam kulit karena tidak dibersihkan. Nah, yang bisa aku saranin pertama minum amote, kemudian kedua jaga kebersihan kulit, terus yang ketiga adalah di counter kalau nggak bisa hilang. Tapi itu untuk kasus yang ini banget sih, kalau di counter bandel banget. Kalau nggak bandel ya nggak apa-apa. Dulu aku punya kerutan di bawah,
Oke, aku mau kasih tes dok. Dulunya aku punya kelutan di bagian mata, untuk kasih serum mata belum hilang. Aku nyoba minum Amote rutin 2 kali sehari, senengnya belum habis. Senengnya belum habis 1 box, itu kelutan di mataku hilang. Pas bangun tidur langsung kaget karena kelutanku udah hilang. Ini jalan 2 box. Haidku juga lancar, 5 hari udah selesai. Biasanya ada 10 hari lama banget nggak selesai, keluarnya juga dikit. Alhamdulillah Mbak Retno, testingnya kebaca dan ternyata bagus banget testingnya. Makasih ya. Wah, keren banget sih kalau misalnya itu aku kurang banyak ya minum Amotenya ya. Coba deh. Ternyata kan kantong bawah mata bisa juga diatasin pakai Amote. Thank you infonya. Dapat sehatnya, dapat cantiknya, Mbak Yani. I love you. Konsumsi Amote untuk ibu menyusui kalau bayinya udah 6 bulan ke atas. Kalau kelebihan dosis Amote gimana? Kadang saya minum Amote sehari lebih dari 3 kali, maklum suka banget rasanya segar. Gimana ya? Ya bagus sih, untuk efeknya aku nggak tahu, karena apapun itu kan kita harus mempertimbangkan ya, banyak untung atau ruginya. Nah sayangnya kalau dalam jumlah yang terlampau banyak, oke, kita dapat manfaatnya, tapi di satu sisi ada hati dan ginjal yang bekerja terlalu berat untuk mencerna si Amote ini. Jadi kita ambil tengah-tengah, yaitu di 2 saset sehari sudah dengan uji klinis terbukti bahwa ini adalah dosis paling aman, di mana efek untung dan ruginya masih banyakkan untungnya daripada ruginya. Oke, stretch mark ya Mbak Yunasa, maksudnya bekas-bekas di garis-garis di perut itu. Itu memang stretch mark itu harusnya dipudarkan. Nah, masalahnya tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang langsung hilang, ada yang butuh beberapa waktu untuk hilang. Tapi dengan Amote, dari teman-teman Amote lovers sendiri pada cerita kalau stretch marknya sudah memudar. Oke. Bagian mata, bawah mata ada bintik-bintik, termasuk peradangan kulit dok. Bintik-bintik bawah mata tuh ada yang pertama Milea Madilan. Milia, terus yang kedua adalah skin tag atau freckles atau UV spot. Jadi dia bintik-bintik kayak telat gitu warnanya. Kalau Milia tuh warnanya putih, kalau si bintik-bintik freckles itu dia warnanya hitam. Itu karena kurangnya perlindungan pakai sunscreen dan terlalu banyak paparan sinar matahari. Itu termasuk peradangan, sebetulnya tidak membahayakan, hanya saja mengganggu secara estetik atau secara penampilan. Bojonegoro, halo Mbak Titi, saya dulu pernah di Padangan. Kalau minum Amote, terbang. Bener nggak sih, sering stres dan marah-marah membuat kita cepet banget? Ya iya betul dong Mbak Alia, karena kalau kita stres marah-marah, biasanya tuh kita jadi insight atau kemauan untuk merawat diri tuh hilang, karena kita terlalu sibuk dan marah-marah, ya kan? Apalagi dahinya ini sukanya kalau marah tuh, nggak ada kan orang marah begini, orang marah tuh pasti begini. Nah kalau kita begini, kerutannya tuh lebih banyak daripada kita ketawa. Nah apalagi kalau orang marah itu statis begini aja, jadi sirkulasi darah di wajah juga nggak lancar, jadi kusem, jadi keriput, jadi nggak ngopeni kulit, ya kan? Nah itulah kenapa bikin cepet tua. Oke, Mbak Sally, kita pakai kolagen ikan karena Amote hanya menggunakan kolagen terbaik. Kolagen ikan lebih mudah diserap tubuh, di metabolisme juga lebih bagus, dan bebas dari penyakit-penyakit yang menular dari binatang ternak. Sedangkan kolagen dari sapi, dia lebih sulit dicerna karena membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk dimasak di dalam tubuh, dan juga ada resiko tertular penyakit-penyakit binatang ternak kayak penyakit-penyakit yang ada di sapi, contoh ekstrimnya seperti antraks. Kalau dipakai kolagen ikan mah aman. Dok, kenapa Amote ekstrak buahnya dari raspberry? Karena kalau dari jeruk nanti kayak minuman sirup. Ya apa ya, kalau aku sih boleh bilang ya, biar cantik aja dan sesuai sama warnanya. Tau gak sih visualitas atau penampilan dari si Amote ini tuh cantik banget. Kebayang gak kalau warnanya ungu tapi nanti rasanya melon? Kan buyar ya. Ya sebenarnya nggak ada alasan khusus sih.
Tapi karena memang udah mengandung vitamin C sebetulnya gitu sih. Saya ikut saran dokter kalau keluar pakai sunscreen terus minum Amote plus banyakin minum air putih. Alhamdulillah efeknya memudar. Alhamdulillah dia dengerin saranku. Aku tuh nggak yakin loh kalau aku ngomongin ada yang nurutin, kayak minum air putih yang banyak, pakai sunscreen sebelum keluar rumah, jangan lupa minum Amote. Makasih. Berarti Mbak ini tadi selalu ngikutin live aku. Thank you Mbak. Hugs ya, hugs virtual. Saya minum Amote selain flek hitam pudar, kulit terasa cerah, payudara kencang, montok dok dari Mbak Rini. Oke. Sehat Mbak, mantap Mbak. Lanjutkan. NSTM gitu boleh. NSTM. Aku kok berapa waktu itu ini ya. Coba kita cari NSTM. Aku nggak ngerti sih NSTM itu apa sebetulnya. Cuman sesaran lagi yang bisa aku sarankan adalah lebih baik kalau misalnya mau mengkonsumsi yang lain itu dikasih jeda waktu, biar nggak saling tumpang tindih efeknya. Jadi kita nggak tahu mana yang efek gitu. Iya kalau efeknya bagus, kalau efeknya enggak kan kita jadi sulit membedakan ini tadi karena zat yang mana. Wanita hamil konsumsi Amote di trimester 3 atau di bulan ke-7, 8, 9. Kalau udah ikut KB kecantikan lalu minum Amote aman nggak dok? Atau malah bertentangan? KB kecantikan ki opo Mbak Siti? Aku taunya KB ini, KB kontrasepsi. Aku belum tahu KB kecantikan apa. Minum Amote 1 saset tapi keputihan kok berkurang. Ajaib kan? Aku tuh juga merasakan hal yang sama. Entah kenapa lebih nggak, ya gitu deh, lebih enak aja deh pokoknya. Dan kalau misalnya mens pun lebih nggak sakit. Jadi secara nggak langsung kayaknya memang ngefek ke berbagai organ di tubuh, karena itu tadi ada glutationnya. Tau nggak glutation itu kan master of antioksidan ya. Nah kemudian dia juga memperbaiki sel-sel kulit lagi, sel-sel organ kita yang lain, nggak cuman kulit doang gitu loh. Kayak obat kanker aja, kanker itu aja ada kandungan glutationnya. Jadi kan dia memang betul-betul untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak kan. Nah, jadi pas mens itu aku jadi nggak sakit, padahal biasanya tuh kalau lagi mens tuh sakit banget sampai harus ke rumah sakit numpang infus gitu loh. Jadi memang kayaknya ke berbagai lini tubuh ya, mulai dari payudara tambah montok, keputihan berkurang, mens jadi nggak sakit, bangun lebih seger, stamina lebih strong gitu. Cantiknya dapat, sehatnya juga dapat. Oke, selamat malam dok, izin bertanya. Terdapat peradangan lalu mandi dengan air daun sirih, apakah daun sirih memperburuk? Saya terjadi peradangan di bagian betis. Oke. Oh, dikasih aloe vera malah tambah parah. Harus dicari dulu penyebab peradangannya apa. Apakah dia luka atau bernanah? Kemudian apakah habis kena serangga atau karena lecet? Kalau misalnya cuma terlokalisasi di satu tempat, itu biasanya nggak jauh-jauh dari kontak, entah kontak serangga, kontak alergi, kontak bahan-bahan lainnya. Nah, aku sangat sarankan untuk periksa dulu ke dokter. Mungkin nanti di dokter atau di klinik-klinik fasilitas pelayanan kesehatan bisa dikasih krim anti iritasi. Jadi memang ya, obatnya itu adalah untuk sakitnya apa gitu. Kalau ini kan kayak baru nyoba-nyoba, dikasih daun sirih, dikasih aloe vera. Oke, sekarang kayaknya udah saatnya konsultasi beneran. Semoga lekas sembuh ya. Setelah saya minum Amote dari Mbak Lili, kurang lebih 2 minggu, PD awalnya kecil dari berisi, terus bintik-bintik hitam di wajah jadi memudar. Jadi kata suami, Amote memang gimana gitu ya. Alhamdulillah, jadi ya yang merasakan efek Amote bisa nggak cuma istrinya, ternyata bisa menambah keharmonisan dalam keluarga. Tepuk tangan untuk Amote. Oke, menstabilkan hormon juga iya.
Yes, betul. Jadi kolagen itu ternyata dia menstabilkan si estrogen dan progesteron. Efeknya adalah kalau estrogen progesteron salah satunya itu kan dia bertugas untuk produksi minyak di kulit. Jadi dari minum amote, terus hormonnya terkontrol, terus produksi kulitnya juga terkontrol, dia nggak berlebihan keluarnya. Efeknya apa? Kalau hormon tidak berlebihan, kalau minyak tidak berlebihan diproduksi, maka resiko untuk timbulnya jerawat juga semakin kecil. Mantap kan? Halo Bu Tuni, wah terima kasih. Kalau biduran itu karena alergi apa kenapa ya dokter? Biduran itu alergi. Biduran bahasa Jawa ya. Bahasa kedokterannya adalah urtikaria. Alerginya macam-macam. Ada yang karena alergi suhu dingin, ada yang karena alergi makanan, ada yang karena alergi debu. Jadi alergi itu macam-macam. Harus dicari yang mana penyebabnya. Nyembuhinnya gimana? Kalau alergi nggak bisa sembuh, yang bisa kita lakukan adalah mencegah biar alerginya nggak timbul, menghindari faktor penyebab alergi, dan minum amote untuk meredakan peradangannya. I love you Mbak Yanti. Aku mendapatkan banyak cinta, seneng aku. Soalnya suamiku jauh sih, jadi aku dapat cinta dari amote lover saja. Malah curcol. Apakah amote bisa menghilangkan mata panda? Iya, tadi Mbak Retno cerita kalau mata pandanya bisa memudar karena minum amote loh. Ayo, coba deh. Efek gatal-gatal untuk amote selama tidak memiliki alergi tertentu pada bahan aktif yang terkandung dalam amote, insya Allah nggak timbul efek-efek gatal-gatal juga. Amote aman untuk ginjal selama minumnya dibarengi dengan air putih yang super duper banyak, nggak masalah. Sebetulnya sih karena sudah uji klinis, jadi sebetulnya udah aman untuk segala macam organ. Cuman kita aturan minumnya juga harus benar, jangan berlebihan. Cukup 2 saset sehari, iringi dengan air putih yang banyak. Iringi, ya Allah, bahasa aneh. Boleh dong. Dari Mbak Afidatur, customerku ibu rumah tangga punya anak 3, mas banget dandan karena udah riwah sama bocil. Setelah aku sarankan minum amote, dia sekarang order ecer terus tiap hari. Oh, bisa diecer ya? Amote mantap banget dok, sangat membantu emak-emak yang nggak ada waktu buat perawatan pakai skincare. Yes, jadi goalsnya, aku sendiri tuh punya goals atau tujuan kalau pengen kulitnya bagus tanpa harus make up. Jadi cantik apa adanya gitu loh, cantik alami. Walaupun sebenarnya sekarang ternyata yang cantik-cantik itu nggak ada yang alami. Cuman kalau pakai amote aku sangat yakin banget, karena ya beneran kulitnya tuh terus glowing gitu. Padahal aku juga nggak pakai foundation, nggak pakai apa-apa, gitu deh. Jadi memang ya kalau kulitnya seger, kulitnya sehat, itu pasti kelihatan kok. Dia akan lebih cerah dan kemudian juga lebih enak aja buat dilihat. Oke sayang-sayangku, karena waktulah kita harus berpisah pada malam hari ini. Sayang banget ya, karena seru banget obrolannya sih, diiringi dengan hujan di luar. Kemudian juga syahdu-syahdunya kita ngobrol malam ini. Thank you untuk yang udah nyimak dari awal sampai sekarang. Ada gak sih yang nyimaknya terus-terusan? Kalau ada, I love you so much. Sampai ketemu lagi. Makasih untuk semua pertanyaan, makasih juga untuk semua testimoni yang sangat menyenangkan. Semoga sharingnya pada malam ini bermanfaat. Jangan lupa jaga gaya hidup, pakai masker kemanapun, rajin cuci tangan, makan sehat, minum air putih yang banyak, dan tidak lengkap tanpa minum amote yang rutin. Oke? Jadi sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan yang mau dijawab, silahkan aja langsung tanya ke CS-nya Amote. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah, di hari dan jam yang sama. Sekian dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarkan auramu, amote untuk kamu. Dah.